Ya, selamat pagi siswa-siswi kelas 10, baik jurusan akuntansi, perkantoran maupun otomotif. Di pembelajaran kita hari ini, sedikit saya ingin mengulas atau memberi penjelasan berkaitan dengan materi yang sudah saya pernah sharekan beberapa minggu yang lalu, dan juga di minggu kemarin sudah saya siapkan atau saya minta Anda membuat tabel untuk penerapannya, yaitu berkaitan dengan menggunakan rumus dan fungsi di Microsoft Excel. Perlu kalian ketahui bahwa Microsoft Excel itu merupakan salah satu software atau aplikasi yang dibuat oleh Microsoft dan diperuntukkan untuk pengolahan data dalam bentuk tabel. Nah, karena kemampuannya dapat mengolah data inilah, maka Microsoft Excel dilengkapi dengan adanya berbagai macam rumus dan fungsi Excel yang bisa digunakan untuk perhitungan-perhitungan baik matematis ataupun perhitungan-perhitungan yang lainnya. Kita langsung ke pembahasannya. Pertama kita mulai dari rumus dulu. Apa itu rumus? Rumus merupakan instruksi matematika yang dimasukkan ke suatu sel pada lembar kerja. Jadi, di sini dalam penggunaan rumus nanti, Anda akan menggunakan beberapa operator yang ada di matematika, operator relasi ataupun operator perhitungan yang lain. Nah, sebagai contoh, ketika Anda ingin menjumlahkan data, Anda akan menggunakan operator tanda plus untuk penjumlahan. Untuk mengurangkan data, Anda menggunakan operator tanda minus. Untuk perkalian, Anda akan menggunakan tanda bintang atau asterik. Nah, kalau di matematika kan tandanya silang, tapi kalau di Excel nanti pakainya tanda bintang. Ya, bagaimana memunculkan tanda bintang ini? Harus menggunakan kombinasi tombol shift dan angka 8 ditekan secara bersamaan ya. Lanjut ke pembagian. Nah, pembagian di sini bukan pakai titik 2, tetapi pakai tanda slash atau tanda solidus garis miring. Dan untuk perpangkatan menggunakan simbol circumflex-send. Nah, simbol ini bisa Anda munculkan dengan menekan tombol shift dan angka 6. Bagaimana penerapannya? Saya akan berikan contohnya kepada kalian tentang perhitungan menggunakan simbol-simbol ini. Sebagai contoh, di sini di sel B2, saya buat kolomnya nilai 1. Di sel C2, saya buat datanya adalah nilai 2. Nah, kemudian di sel B3, saya ketikkan angka 76 di nilai 1. Dan di sel C3, di nilai 2, saya ketikkan nilainya 85. Lalu yang menjadi pertanyaan, berapakah jumlah nilai di kolom D3-nya? Ya, ada yang tahu ya, karena cuma menjumlahkan 2 nilai, 76 tambah 85 gampang. Akan lebih gampang lagi kalau ini pakai Excel. Kita tidak perlu pusing-pusing menghitung 6 tambah 5 berapa, 7 tambah 8 berapa, yaitu dengan rumusnya. Nah, rumus Excel ini perlu Anda ketahui juga bahwa penulisannya harus selalu diawali dengan simbol sama dengan. Itu wajib. Karena tanpa simbol sama dengan, proses perhitungan tidak akan berjalan. Lalu, bagaimana setelah simbol sama dengan? Apakah angkanya 76 itu dituliskan, 85 dituliskan, atau ada cara lain? Sebenarnya boleh menggunakan angkanya, tetapi tidak praktis. Supaya praktis bagaimana? Jumlahkanlah dengan menggunakan alamat selnya. Mana itu alamat sel? Pengertian sel itu adalah pertemuan atau perpaduan antara kolom dan baris. Nah, ini kan kolomnya kolom B.
barisnya baris ketiga, maka alamat selnya adalah B3. Sehingga di sini yang kamu tuliskan adalah sama dengan B3. B3 diapakan? Dijumlahkan dengan nilai kedua yang ada di kolom C baris ketiga atau selnya sel C3. Menjumlah tadi menggunakan simbol tanda plus, sehingga di sini rumusnya menjadi sama dengan B3 plus C3. Nah, setelah Anda tuliskan rumusnya seperti ini, tinggal di enter, maka ketemulah hasilnya seperti hitungan Anda tadi. 76 tambah 85 itu 161. Bagaimana kalau pengurangan, misalnya 100 nilainya dikurangi dengan 14. Sudah tahu ya hasilnya? Kita buktikan dengan Excel. Nah, berarti rumusnya selalu diawali dengan simbol sama dengan alamat selnya, yaitu nilai 100 di B4 dikurangi strip C4. Ketemulah hasilnya 86. Itu pengurangan. Terus perkalian 25 dikali 4, nilai 1 dan nilai 2. Tentu hasilnya akan ketemunya 100. Nah, tapi kita buktikan dengan Excel. Rumusnya sama dengan B5 tanda asterik atau tanda bintang C5. Ketemulah nilainya 100. Terus pembagian. Nah, pembagian juga sama. Misalnya 1200 dibagi dengan 30. Maka rumusnya adalah sama dengan B6 slash atau garis miring. Tanda simbol garis miring ini nanti ada di sebelah tombol shift sebelah kanan ya. Dibagi dengan C6, ketemulah hasilnya 40. Nah, cukup mudah menggunakan rumus di Microsoft Excel seperti ini. Nah, mudah-mudahan kalian sudah paham. Sekarang lanjut ke materi berikutnya, yaitu berkaitan dengan fungsi. Kalau tadi bicara rumus, yang mana dalam penggunaannya menggunakan simbol-simbol matematika untuk perhitungan. Nah, kalau fungsi itu sedikit berbeda karena fungsi di sini akan menggunakan bentuk persamaan yang sudah dibakukan atau ditetapkan oleh Microsoft Excel. Maka dalam penggunaan fungsi nanti ada beberapa kategori, mulai dari fungsi matematika dan trigonometri. Nanti ada fungsi teks, ada fungsi lookup dan reference, dan masih banyak fungsi yang lain. Nah, kalau Anda ingin melihat apa saja fungsinya, silahkan buka Microsoft Excel, masuklah ke tab formula. Di situ ada macam-macam fungsi. Fungsi matematika dan trigonometri ada, fungsi finansial ada, fungsi logika ada, fungsi teks ada, fungsi date and time juga ada, dan seterusnya. Kita mulai dari fungsi matematika dan trigonometri dulu. Nah, di fungsi matematika dan trigonometri, salah satu yang paling sering digunakan adalah fungsi sum, atau tulisannya sum. Nah, fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan data angka yang terdapat dalam beberapa sel atau rank. Hampir sama dengan menggunakan operator tanda plus tadi. Hanya nanti di sini bisa dipakai untuk meringkas ketika menjumlahkan nilai-nilai yang terdapat dalam banyak sel, baik di sel yang terpisah maupun sel yang berurutan, atau dalam bahasa lainnya adalah dalam satu rank. Nah, bentuk rumusnya adalah sama dengan sum, buka kurung, number 1, titik koma, number 2, titik koma, titik. Artinya apa? Artinya bisa ditambahkan sampai berapa sel yang akan dijumlahkan nanti. Nah, di situ sudah ada penjelasannya. Lalu ada fungsi produk. Nah, fungsi produk ini sama dengan tanda asterik tadi, tanda bintang. Sama-sama dipakai untuk menghasilkan perkalian bilangan yang terdapat dalam suatu rank. Dalam suatu rank. Fungsi produk digunakan untuk perhitungan perkalian. Bentuk rumusnya sama dengan produk, number 1, titik koma, number 2,
titik koma, titik-titik, dan seterusnya. Lanjut ke fungsi round. Nanti ada round up, ada round down. Fungsi round ini dipakai untuk pembulatan suatu bilangan yang argumennya ditunjukkan oleh jumlah digit pembulatan yang dikehendaki. Bentuk rumusnya sama dengan round, number, titik koma, 6 digit. Ya, jumlah digit yang mau dimunculkan ada berapa. Itu beberapa di fungsi matematika dan trigonometri. Lengkapnya silahkan dibaca sendiri. Lanjut ke fungsi statistika. Yang di dalamnya diantaranya ada fungsi average. Ya, average tulisannya. Di mana fungsi ini dipakai untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data. Dapat berupa sel atau range. Ya, bentuk rumusnya sama dengan average. Number 1, titik koma, number 2, dan seterusnya. Terus ada fungsi count atau konta. Nah, fungsi count dan konta ini sama-sama digunakan untuk menghitung jumlah data. Nah, kalau count itu untuk yang tipe numerik, sedangkan konta untuk semua tipe data. Jadi khusus untuk data angka, ngitung berapa data yang ada dalam sel pakai count. Kalau datanya teks, pakainya konta. Nah, bentuk rumusnya seperti ini. Terus ada fungsi max. Ya, fungsi max itu dari kata maximize berarti digunakan untuk menentukan atau menampilkan nilai maksimum, nilai paling besar dari sekumpulan data yang terdapat dalam beberapa sel atau range. Bentuk rumusnya seperti ini. Nah, kemudian ada fungsi median. Kalau fungsi max itu mencari nilai terbesar atau tertinggi, median itu untuk menghitung nilai tengahnya. Bagaimana kalau nilainya yang terendah yang dihitung? Gunakan fungsinya min. Fungsi min digunakan untuk menampilkan nilai atau angka minimum atau terkecil. Nah, kita langsung saja ke tabel yang kemarin sudah Anda buat. Di situ ada kolom jumlah nilai, rata-rata, jumlah nilai keseluruhan, jumlah nilai tertinggi, dan jumlah nilai terendah. Bagaimana menghitungnya? Itu bisa dihitung menggunakan rumus atau fungsi yang ada tadi. Caranya, saya berikan contoh jumlah nilai misalnya. Untuk atas nama Anita Tri Oktaviani, di mana ada nilai 1, 2, 3, dan 4. Maka untuk menghitung jumlah nilainya, bisa menggunakan rumus, bisa menggunakan fungsi. Nah, saya contohkan yang pakai fungsi. Berarti untuk menjumlah tadi pakai fungsi sum. Sama dengan sum, buka kurung, number 1 diisi sel nilai pertama, number 2 bisa sel nilai kedua, number 3 sel ketiga, dan nomor 4 sel keempat dari nilai yang akan dijumlahkan. Tetapi jika ini adalah satu range, maka bisa diubah tidak menggunakan titik koma tapi menggunakan titik 2. Yang artinya titik 2 ini akan dibaca sebagai sampai, dari mana sampai mana yang akan dijumlahkan. Sedangkan titik koma artinya dan. Nah, saya contohkan di sini sampai G8. D8 titik 2 G8 tutup kurung, jangan lupa, dan enter. Ketemulah hasilnya. Nah, kalau rata-rata tadi tinggal mengganti dengan kata average atau average. Average sama ringnya D8 titik 2 G8 tutup kurung enter. Nah, seperti itu. Begini cara menggunakan rumus maupun fungsi. Silahkan dipelajari lagi, kemudian terapkan ke tabel yang kemarin sudah Anda buat. Jika mengalami kesulitan, silahkan untuk ditanyakan. Selamat belajar dan terima kasih.